Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Wah, semangat sekali. Pada baru makan ya. Kok tahu? Tahu. Kelihatan pada semangat. Aku tadi gak makan Bu, sarapan. Sama aja ya Mas ya. Ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Banyak Bu. Siapa Mas Arfi? Dek Salsa, Dek Fitri. Oh, kenapa? Dan di Afifah, Bu. Kenapa tidak berangkat itu? Nggak tahu Afifah. Bertengkar sama Fitri katanya Bu, Afifah. Oh, kalau bertengkar itu tidak boleh ya. Kalau ada masalah langsung minta maaf ya. Kok Fitri sama Afifah nggak maaf-maafan Bu? Nanti besok dikasih tahu ya kalau berangkat disuruh maaf-maafan. Udah, kasih Ya. tahu kita bari. Sekarang dipimpin doa terlebih dahulu ya. Mbak Rita tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rita, Ya, Bu. Daniel, Hadir. ya. Arfi. Hadir dong Bu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tuduhan Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, bisa duduk kembali. Ya, Bu. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang mendongeng. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan-pesan yang ada dalam cerita. Dengan mendengarkan teks dongeng, siswa juga dapat menceritakan kembali apa itu isi cerita dalam dongeng tersebut. Dengan mendengarkan teks dongeng, siswa dapat mengenal macam-macam dongeng dan dapat membacakan kembali apa yang sedang didengarnya. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 20, dibaca terlebih dahulu ya. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca. Ya, Bu. Nah, sudah ya. Ya, Bu. Siapa di sini kalau sebelum tidur sering dibacakan dongeng oleh ibunya atau bapaknya? Gak ada Bu. Loh, nggak pada nggak suka membaca dongeng di Saya sini. dibacakan oleh Aku sih adik suka. saya Bu. Loh, Mas Arfi malah dibacakan oleh adiknya. Ya, Baca Bu. dongeng apa Mas Arfi? Dongeng sebelum tidur. Iya. Biasanya sering dongeng apa?
Judulnya itu apa ya Bu, lupa. Pokoknya ada buaya. Ada buaya, oh Ada berarti tentang ratu binatang juga. ya. Enggak Bu, Apa Mas Arfi? cowok buayanya Bu. Ya. Masih kecil Mas Arfi. Daniel yang main Bu. Dia buaya katanya. Mas Daniel nggak suka baca dongeng Mas Daniel? Suka. Nggak suka. Nggak suka. Kalau sebelum tidur ngapain? Aku pipis. Oh pipis. Langsung tidur habis itu. Iya. Mbak Rita suka nggak? Apa Bu? Kalau sebelum tidur dibacakan dongeng? Nggak suka. Nggak bisa tidur malah. Oh malah nggak bisa tidur. Dia dibacakan Yasin Bu. Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Siapa yang tahu dongeng itu apa? Ayo coba. Tadi kan sudah Dongeng baca. adalah Apa Mas Arfi? Duh. Dongeng adalah cerita. Dongeng adalah cerita. Cerita ngarang Bu. Cerita ngarang, iya apalagi? Cerita ngawur. Cerita ngawur ngarang sama saja Mas Arfi. Ngawur nah kita. Cerita tentang dia Bu. Iya, Mas Arfi. Cerita Nah. tentang kehidupan dongeng. Dongeng itu adalah sebuah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh dengan khayalan, yang tidak benar-benar nyata. Kalau orang berimajinasi gitu bisa diceritakan, itu namanya dongeng yang orang bisa menghayal-hayal gitu loh Mas Arfi. Saya sering berhayal Bu. Menghayal apa? Khayal masa depan. Nah, bagus. Nah, siapa yang tahu macam-macam dongeng itu apa saja? Dongeng sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur macam-macamnya Mas Arfi. Dongeng tentang cinta. Kok malah dongeng tentang cinta? Gak boleh ya Mas Dania, cinta itu nanti kalau udah besar. Sekarang kan masih sekolah dasar. Kakakku tak punya buku tentang cinta. Hah? Kakakku punya buku tentang cinta. Itu untuk orang dewasa Mas Dania. Itu enggak dongeng berarti. Enggak. Nah, kalau macam-macam dongeng itu ada fabel. Apa itu fabel? Fabel. Tabel diagram Bu. Itu tabel Mas Arfi. Oh. Fabel itu menceritakan tentang dongeng binatang. Binatang. Nah, apa? Contohnya cerita apa? Daniel dan Kacil. Ya, pinter. Apa ini? Daniel dan Kacil pinter. Kan Kacil binatang Bu. Ya, biasanya itu buaya dan kancil. Nah, buaya dan semut gitu Mas Arfi. Burung gagak dan burung elang. Nah, yang kedua yaitu legenda. Apa itu legenda? Legenda Gunung Merapi. Ya, pintar. Legenda itu adalah asal usul dari suatu tempat atau suatu kejadian ya. Legenda dari apa? Gunung Tangkuban, perahu. Danau Tangkuban, Danau Tangkuban. Danau Toba. ya Danau Toba. Danau Toba Bu. Danau Toba kok Danau Tangkuban perahu, salah ya Ibu, minta maaf ya. Apa? Nah, apalagi cerita legenda apa? Maling? Maling. Ya, ada yang pernah membacanya di sini? Film Bu. Oh, nonton film. Kalau saya ngambil di perpustakaan boleh Bu. Pinjem. Pinjem Tidak ya. boleh ambil ya. Ya di perpustakaan. Ya boleh. Nanti kalau nanti istirahat bisa ke perpustakaan ya Mas Daniel ya. Yang ketiga yaitu mito, yaitu menceritakan tentang tokoh gaib atau tidak nyata. Kayak halusinasi. Ya. Kayak Mas Adi halusinasi terus. Yang keempat, Enak Bu. yang keempat yaitu sage, yaitu kehebatan seorang pahlawan, menceritakan hebatnya seorang pahlawan. Superman termasuk Bu. Superman ya. Superman terus Masa Superman Bu? Iya Mas Abi. Kan itu di luar negeri. artinya pahlawan. Pahlawan. Oh iya. Apalagi kalau pahlawan di Indonesia ada siapa? Ada Kartini. Ya. Kian Santang Bu. Kian Santa ini Raden Ajeng Kartini, pinter Mbak Rita. ada Bu. Ada apa Mas Daniel? Ada pelangi Bu di matamu. Itu lagu Mas Abi. Dewi Persik, Dewi Santika. Dewi Santika bukan yang tembok itu loh Bu. Ya, pinter loh.
Yang kelima yaitu parabel, yaitu menceritakan tentang cerita yang mengandung dari unsur pendidikan. Parabel pendidikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang dikerjakan ya lembar kerjanya, Ibu bagi lembar kerjanya. Ya Bu. Ini dia. Satu-satu ya. Ini Mbak Rita. Ini yang Mas Arfi. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan, cukup kan? Tugas terus Bu. Gimana? Ada yang udah bisa? Ada yang mau Ibu bantu? Aku sih anak pintar. Nah, Mas Daniel anak pintar. Gimana Mbak Rita? Sudah Bu. Oh, sudah. Siap. Bisa dikumpulkan? Bisa Bu. Sini. Di movie TV. Udah Bu, saya. Ya. Nah, sekarang Ibu punya cerita fabel. Ada yang mau bantu Ibu di sini untuk membacakannya? Mas Daniel. Aku nggak bisa baca. Barita bisa? Bisa Bu. Sini Barita. Cerita fabel tadi apa? Cerita fabel? Cerita tentang Ya, hewan. Ibu punya buku cerita yaitu Derita Lalat. Cerita lalat kayak cerita. Iya, bisa Bu. dibacakan Barita. Banyak sekali. Kita Bu. Iya. Bu. Cerita hidupnya Bu Derita. Ya, silakan. Halo ya Bu. Ya. Cerita pagi itu di sebuah taman bunga tampak seekor lalat yang Bu. memperhatikan Bu. sekawan Terlalu cepat. Mas Sabar Daniel, ya, Mas aku Daniel. belajar. Tolong didengarkan ya, Baritanya mau bercerita. Pagi itu di sebuah taman bunga tampak seekor lalat sedang memperhatikan sekawan lebah yang sedang mengumpulkan makan dari sekelopak bunga yang sedang mekar. Harry beranjak siang. Nampak seekor lebah kelelahan membawa sekantung penuh nektar. Mungkin karena beban yang terlalu berat, yang ditambah dia terlalu lelah. Nektar yang dibawanya tumpah dan tak sengaja menimpa tubuh lalat. Mana dulu ini ya? Ya, terus nyanyi. Lalat sangat terkejut hingga ia berusaha terus menjauh. Tetapi karena sayapnya basah oleh cairan nektar, maka ia kesulitan untuk terbang. Lalat mencoba mengeringkan sayapnya dengan menjilat cairan nektar yang menempel di sayapnya. Ternyata rasanya sangat enak. Pantas saja sekawan lebah itu selalu mendatangi bunga-bunga yang sedang mekar itu, pikir lalat. Setelah sayapnya kering, lalat terbang berusaha mengejar lebah yang menumpahkan nektar ke sayapnya tadi. Hei lebah, lancar sekali tadi kamu menumpahkan nektar di tubuhku, teriak lalat. Nah, ada terusannya ya. Sebelah sini. Banyak sekali Bu. Maafkan aku lalat, aku tidak sengaja, kata lebah. Aku bisa memaafkanmu asal kamu bisa memenuhi 2 syarat dariku, kata lalat yang sombong. Pertama, kamu harus menyerahkan semua nektar yang kamu bawa itu. Lalu syarat yang kedua, apa kawan? Tanya lebah. Syarat kedua, kamu harus memindahkan senjatamu itu ke tubuhku, kata lalat. Lebah berpikir bahwa syarat yang kedua itu mustahil dilakukan. Hei, malah bengong, jangan terlalu banyak pikir. Cepat, lakukan permintaanku agar kamu segera memaafkan. Bentak lalat. Tiba-tiba muncullah kancil yang cerdik. Lebah pun senang dan ia menceritakan persoalan agar mendapat saran dari kancil supaya bisa menyelesaikan masalahnya dengan lalat. Kancil menemukan ide. Ia menjadi penengah antara lebah dan lalat. Kemudian kancil berkata kepada lalat, memaksa sengat ke tubuhmu itu hal yang sulit. Oleh sebab itu sekarang kamu harus menunduk di tanah. Jangan terlalu banyak bergerak apapun yang terjadi. Kamu tidak boleh berganti posisi agar lebah bisa memasang sengatannya ke tubuhmu. Lanjut kancil. Tenang saja, aku percaya padamu wahai kancil, ucap lalat lalu terbang siap menjalankan perintah dari kancil tadi. Tapi rupanya si lebah yang nampak kebingungan, ia menebak-nebak apa yang sebetulnya rencana si kancil.
Kancil paham dengan kebingungan si Lebah. Ia kemudian mendekati Lebah dan membisikkan rencananya. Lebah nampak tersenyum setelah mendengar bisikan si Kancil. Kemudian si Lebah terbang tinggi dan dengan kecepatan tinggi ia terbang menukik tempat ke arah lalat yang sudah mengambil posisi menunduk. Krak, srek, aduh sakit, teriak lalat kesakitan dan lari tunggang langgang akibat disengat Lebah. Itulah akibat jika serakah dan terlalu tamak. Kasihan si lalat, akhirnya ia menuai akibat dari perbuatannya sendiri, kata si Kancil. Ya, terima kasih Mbak Rita. Silakan duduk. Ini. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Rita. Nah, dalam cerita berita si lalat ini ditunjukkan bahwa seekor lalat ingin menjadi seperti si lebah. Kan tidak mungkin ya, lalat sama lebah kan diciptakannya memang berbeda. Nah, karena itu si lalat menuai akibatnya sendiri. Atria tahu nggak perbedaan lalat sama lebah? Kalau lebah di tempat bersih, kalau lalat di tempat kotor. Ya, salah satunya itu. Kalau lebah punya sengatan. Ya, kalau lalat kan tidak punya. Nah, si lalat ini ingin mempunyai sengatan tersebut. Dia ingin memindahkan sengatan lebah ke si lalat, ke tubuhnya si lalat. Itu kan tidak mungkin, itu kan mustahil. Kan Allah sudah menciptakan makhluknya secara berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak boleh kayak si lalat ya. Kita harus menerima apa yang kenyataannya ya. Ya, Bu. Nah, nanti bisa dituliskan lagi ya di lembar kertas, tolong. Apa itu menuliskan perbedaan antara lalat dan lebah. Ini Ibu kasih ya. Nanti dikumpulkan, nanti ditaruh di buku cerita ya. Oh ya, Bu. Nah, silakan Ibu kasih waktu 10 menit. 15 menit. Ya, 15 Belum, menit. Bu. Sudah dari Cak? Ayo dikasih di sini perbedaan lalat dan lebahnya dimasukkan ya. Mana Mas Daniel? Mas Arfi? Ya, Bu. Ya, pintar sekali. Ya, udah. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang apa? Apa? Tentang Doa. dongeng. Mas Arfi baru selesai membaca dongeng cerita. Tadi dongeng apa tadi? Dongeng? Abel. Cerita Cerita apa Mas Arfi? cerita yang apa ya? Yang berhayal, Bu. Ya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang berupa khayalan. Tadi macam-macam dongeng, ada macam-macam dongeng, yaitu fabel, legenda, mito, sage, parabel. Nah, nanti di rumah Ibu kasih tugas rumah ya, untuk besok pelajaran selanjutnya membawa buku cerita ya. Cerita apa, nanti Bu? buku cerita minta orang tua ya. Bebas, Bu. Bebas, ingin legenda boleh, fabel boleh, sage boleh, dari macam-macam tadi, macam-macam. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Paham Mas Arfi, Mas Daniel? Paham, Bu. Paham ya? Ya, Ibu sudahi dulu ya pembelajaran hari ini. ya, Bu. Bila ada kesalahan, Ibu minta maaf ya. Ya, Bu. Nah, jangan lupa belajar bersama orang tua. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.